dalam webinar yang sungguh kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dalam kegiatan webinar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendesain kegiatan ini, membantu dan mendukung kegiatan webinar pada hari ini. Peserta webinar yang berbahagia, luar biasa pada hari ini, Bapak Ibu menjadi guru yang hebat, guru inovatif, tidak mengenal usia, walaupun sebagian sudah berumur di atas 40 tahun, namun masih bersemangat mau belajar pada dunia digital guna mengatasi kesenjangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun pemerintah Kabupaten Kendal untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun sampai saat ini penyebaran belum menunjukkan grafik yang menurun. Dalam dunia pendidikan sendiri, Kemendikbud telah menerbitkan regulasi berupa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, diantaranya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID pada satuan pendidikan. 2. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19 yang memuat arahan tentang proses belajar di rumah. Belajar dari rumah atau dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang seluruh aktivitasnya dilakukan secara daring yang dilaksanakan oleh peserta didik di rumah masing-masing. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah implikasi positif yang berasal dari kemajuan teknologi digital. Berbagai media platform digital seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Zenus, Kahoot, dan lain-lain digunakan oleh peserta didik untuk menunjang pembelajaran selama diterapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam kasus pembelajaran jarak jauh, orang tua peserta didik diharapkan menjadi role model dalam pendampingan belajar anak. Karena seluruh pendidik yang berupaya memberi pembelajaran secara maksimal, orang tua pun menjadi salah satu penentu anak untuk dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran tersebut. Dengan adanya pendampingan pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun orang tua dapat menghasilkan ciptaan pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, realitas di lapangan bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan belum maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan karena pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama Sarbas yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi dari guru agar dapat mengikuti proses pembelajaran bersifat mandiri. Demikian juga bahwa permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya belum meratanya akses jaringan internet, gawe yang belum memadai, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru dan sebagainya. Menyikapi kesenjangan pembelajaran jarak jauh, maka sistem ini perlu didesain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat
diterapkan dengan mudah. Demikian juga untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru dibutuhkan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh, meskipun dengan keterbatasan. Demikian juga peran kepala sekolah dalam rangka mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melek iptek di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan bagi guru melalui webinar atau workshop tentang pembelajaran. Kehadiran komunitas guru inovatif di Kalimantan Selatan sebagai wadah untuk memfasilitasi guru melakukan sharing, diskusi, kolaborasi dalam rangka peningkatan pembelajaran. Di bawah koordinasi Korwilcam, pengawas, K3S sebagai perwujudan kepala sekolah di Kalimantan Selatan, guru penggerak, merupakan salah satu alternatif untuk pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi dan di masa pasca pandemi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Bu Yan. Terima kasih Pak Jalal atas sambutannya. Tidak usah menunggu lama untuk acara selanjutnya. Kita akan share materi hari ini, yaitu pembuatan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Mutamimatul Ula atau Mbak Tami. Silakan Mbak Tami, bisa disampaikan materi kita hari ini sekarang ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Yans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama secara virtual ya dalam acara webinar pembuatan video pembelajaran yang disponsori oleh Guru Inovatif Kaliwungu Selatan. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan sambutan dari Pak Jalal selaku koordinator Guru Inovatif Kaliwungu Selatan bahwa kita sebagai seorang guru itu perlu meningkatkan ilmu pendidikan teknologi ya TIK kita. Saya juga kemarin saat mengisi acara di Pemalang juga yang ikut itu banyak sekali, tidak hanya yang muda Bapak Ibu. Jadi yang hampir purna pun 2 tahun sebelum purna itu mengikuti dan mereka semangat-semangat semuanya. Jadi menurut saya Bapak Ibu guru hebat itu Bapak Ibu guru yang mau untuk belajar seperti itu. Ya udah, tidak usah berlama-lama Bapak Ibu semuanya. Saya akan menjelaskan beberapa tentang video pembelajaran ini. Izin share screen ya, Bu Yens. Silakan Mbak. Ini masih belum bisa. Oh, masih belum bisa. Pengaturan share screen-nya. Ya, mohon Mbak, sudah. Ya. Bapak Ibu izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu guru semuanya? Screen PowerPoint dari layar monitor saya. Sudah terlihat, Mbak Yan? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru, perkenalkan saya Mutamimatul Ula dari Guru SD Negeri 1 Sukomulyo yang merupakan guru penggerak di Kaliwungu Selatan dan kemarin merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Tengah dan kemarin juga alhamdulillah masuk 5 besar walaupun belum bisa menjadi yang terbaik.
5 besar se-Jawa Tengah. Ini merupakan media sosial saya, Bapak Ibu bisa follow atau add ya media sosial saya, dan ini blog saya tamtam46.blogspot.com. Pembuatan video pembelajaran banyak sekali kemarin saat pertama guru inovatif itu berkumpul ya. Ada beberapa yang sangat antusias terhadap membuat video pembelajaran. Apa saja sih persiapan ya untuk membuat video pembelajaran ini, tapi sebelum itu kita tentang video pembelajaran dulu. Sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin bertanya, dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, apakah sudah pernah membuat video pembelajaran? Saya izin stop share. Sudah. Apakah dari Bapak Ibu guru yang ada beberapa yang sudah ada. Silakan Bapak Ibu, saya punya survei kecil-kecilan. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawabnya. Apakah Bapak Ibu guru pernah membuat video pembelajaran? Nah, Bapak Ibu bisa pegang smartphone-nya, lalu buka browser, ketik menti www.menti.com. Silakan Bapak Ibu buka smartphone-nya, silakan buka Google ya atau browser dari HP, ketik www.menti.com. www.menti.com, silakan. Atau bisa di layar laptopnya juga bisa, di HP bisa. www.menti.com. Saya share di grup ya, Mbak. www.menti.com. www.menti.com. Nanti dengan passcode-nya 2141113. Silakan Bapak Ibu bisa langsung buka www.menti.com. Nah, ini sudah ada yang menjawab 1. Pernah. Ya, terima kasih. Kita nunggu yang lain dulu ya. Dari 56 partisipan yang ada dalam ruangan ini ada yang sudah ngisi belum pernah. Ya. Ini sudah ada 4 ya, 4 responden yang menjawab. 6 makin bertambah. Ya, makin bertambah. Sudah ada 8 responden yang menjawab. Silakan Bapak Ibu buka www.menti.com dengan kode 2141113. Sudah ada 11 responden yang menjawab belum pernah. Sudah ada 11 responden yang menjawab. Bapak Ibu bisa buka www.menti.com dengan kode 2141113. Yang masih bingung sudah saya share di grup Guru Inovatif Kasela dan live chat Zoom-nya ya, Mbak ya. Ya, ini hanya survei kecil-kecilan saja ya dari yang ada di ruangan ini. Kira-kira sudah pernah membuat video pembelajaran atau belum? Berapa perbandingannya? Sudah ada 17 yang menjawab Bapak Ibu, 19. Ya, 19 yang menjawab, 20. Ini kan nanti yang sudah pernah bisa sharing bersama-sama dengan kita nanti untuk tanggal 5 ya. Bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin membuat video pembelajaran. Ya, sudah 20, silakan Bapak Ibu guru yang lain ketik www.menti.com lalu ketik saja passcode-nya 2141113. Sudah ada 21 yang menjawab ini, Kak Yan.
Ternyata, Ya, ini sudah silakan terlihat yang Ibu, kami pernah dan tunggu. belum pernah ya Mbak ya. Iya, ini sudah ada 22 responden. Pernah, sudah ada 23 yang menjawab. Silakan Bapak Ibu yang belum menjawab, buka saja di Google atau bisa di browser yang lain, ketik saja www.menti.com. Dengan kodenya diketik saja di sana 2141113. Baru Nah, 24 ini sudah ini ya ada Mbak Tami. 24. Iya. Padahal di ruangan ini Pesertanya sudah ada 60. Iya. Luar biasa hari ini, lebih banyak daripada Banyak kemarin dari ya Pak ya. kemarin. Kemarin Ini sekitar 40, sekarang antusias meningkat semuanya. lagi. 40. Iya. Sudah ada 26 responden. www.menti.com dengan kodenya 2141113. Ada 26 dari Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini yang menjawab survei ini. Ya baik, saya kira cukup ya Mbak Yens ya. Ini dari 26 responden bisa kita lihat pilihan pertama lebih banyak kan belum pernah ya Mbak ya. Belum pernah. Ya. Banyak belum pernah. Maka dari itu hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat video pembelajaran. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Ini untuk apa? Survei kecil-kecilan ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Izin stop share. Ya. Nah, itu dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu video pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah sering melihat yang namanya video pembelajaran. Kadang share ambil dari YouTube atau yang lain, tapi di sini kita nanti ingin ya harapannya dari Bapak Ibu guru semuanya dapat membuat video pembelajaran sendiri ya, karya sendiri. Jadi karya itu akan dikenang selamanya. Contoh misalnya karya ciptaan lagu Burung Kakak Tua pun sampai sekarang masih didengar oleh anak-anak kita, oleh kita saat kecil, bahkan oleh anak-anak kita. Nah, kita juga jangan kalah untuk seperti itu. Kita bisa membuat sebuah karya video pembelajaran yang kita buat sendiri. Nantinya pasti akan bermanfaat bagi anak didik kita sendiri. Ya. Baik, Bapak Ibu, video pembelajaran ini merupakan media pembelajaran bagi peserta didik. Video pembelajaran itu merupakan suatu media video yang dirancang secara sistematis sesuai dengan kurikulum. Jadi nanti kita akan membuat video pembelajaran sesuai dengan kurikulum ya, dari kita pilah-pilah KD-nya, tujuan pembelajarannya, indikatornya, itu pasti kita berpedoman pada hal-hal tersebut. Jadi nanti kita akan membuat video pembelajaran karena semester 2 ini merupakan kita menggunakan kurikulum darurat ya, kita pilah-pilah nanti Bapak Ibu yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ya, atau guru agama juga bisa membuat video pembelajaran. Itu bisa kita pilih mana yang akan kita buat, KD yang mana yang akan kita buat, seperti itu. Jadi ini merupakan video pembelajaran, itu media pembelajaran pastinya audiensnya peserta didik kita sendiri yang kita rancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan saat ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum darurat. Dan pastinya yang kita rancang merupakan video pembelajaran yang menarik seperti itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ini untuk karakteristik video pembelajaran ya. Pastinya adanya animasi karena kalau untuk siswa SD itu kan pasti suka dengan gambar-gambar yang menarik, animasi yang menarik seperti itu. Beda dengan video pembelajaran untuk anak SMP misalnya. Kalau untuk SD memang karakteristik anak SD itu kan suka dengan gambar-gambar, suka yang dengan berwarna-warni, suka yang dengan ada gerak ya, ada animasi, itu karakter video pembelajaran. Lalu menampilkan gambar dan gerak mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi. Itu kan beberapa bulan, tapi hanya dengan membuat video pembelajaran, kita dapat meringkasnya misalnya sampai 6 menit saja itu cukup. Dari gambar-gambar ya, dari misalnya langkah-langkah pertamanya bagaimana, sampai panen terakhirnya bagaimana, itu bisa kita jelaskan secara singkat di video pembelajaran yang kita buat. Lalu karakteristik selanjutnya, ini video pembelajaran mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin, misalnya yang sangat besar, misalnya gunung. Ya, kita kan tidak mungkin membawa gunung ke dalam kelas. Nah, dalam video pembelajaran kita dapat memasukkan gunung, gambarnya saja cukup, ya animasinya saja cukup. Di sana bisa ada gunung, misalnya yang terlalu kecil sekarang untuk menjelaskan virus corona ya, kita bisa mengambil gambar virus corona, kita masukkan ke video pembelajaran yang kita buat. Atau misalnya terlalu rumit ya, terlalu jauh dan sebagainya, itu kita bisa merekayasanya di dalam video pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kelebihan-kelebihan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu dapat menstimulir efek gerak ya, dapat diberi suara maupun warna. Jadi kita dapat memasukkan suara kita, bisa suara burung seperti itu, bisa semuanya di video pembelajaran ini. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi kita tidak perlu misalnya sekolah khusus untuk video pembelajaran, itu tidak perlu. Semua Bapak Ibu guru semua itu bisa membuat video pembelajaran ya. Kalau Bapak Ibu guru punya keinginan yang kuat, pasti Bapak Ibu guru bisa. Tidak memerlukan keahlian khusus. Asalkan ada kemauan, lalu kita mau untuk mengedit-ngedit video seperti itu, semuanya bisa. Dan yang keempat, itu dapat diputar ulang. Ya, dapat diputar ulang atau diberhentikan sebentar. Contohnya kalau misalnya kita mengajar di kelas, itu kan kita tidak bisa mengulang. Ya, misalnya jam terakhir seperti itu, jam terakhir kita masuk kelas lalu menjelaskan, anaknya sudah ngantuk. Loh, Bu, tadi apa Bu Guru? Kita kan tidak mungkin mengulang lagi. Nah, kalau video pembelajaran itu bisa kita ulang-ulang ya. Jadi anak yang kemampuan belajarnya sedang-sedang saja pun bisa mengulang video. Oh, saya belum mudeng, ini bisa diputar lagi, bisa kita ngomong lagi seperti itu. Ini untuk kelebihan dari video pembelajaran. Nah, pastinya Bapak Ibu, yang namanya media pembelajaran itu tidak ada yang terbaik ya Bapak Ibu. Tidak ada media pembelajaran yang terbaik. Yang ada yaitu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan Bapak Ibu bisa menjadikan media pembelajaran itu media yang terbaik saat kita sesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, video pembelajaran pun Bapak Ibu memiliki kekurangan. Tadi sudah ada kelebihannya dan ini kekurangan media video pembelajaran. Yang pertama, memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Pastinya alat-alat yang kita siapkan itu smartphone kita ya, karena kita hari ini nantinya dilanjutkan nanti tanggal 5 akan belajar mengedit video dengan menggunakan smartphone kita, dengan menggunakan aplikasi editing video KineMaster. Lalu memerlukan tenaga listrik. Jadi kan memang yang kita gunakan smartphone ya. Kalau smartphone-nya kita dayanya habis, mati, kita tidak bisa melanjutkan editing video. Jadi memang memerlukan tenaga listrik. Lalu yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Di sini kita memerlukan keterampilan khususnya itu kreativitas sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti
semuanya luar biasa di sini, pengalaman mengajarnya juga, pastinya kreatif juga menjadi seorang guru, ya kan? Ini memerlukan kreativitas untuk membuat merancang video pembelajaran ini. Lalu sulit dibuat interaktif. Ini kekurangan dari media video pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu alat-alat yang kita gunakan ya. Ini alat-alat saya di rumah, ini anak saya, Bapak Ibu bangun tidur pengen Ibu difoto seperti itu. Nah, ini saat membuat video pembelajaran yaitu yang kita siapkan itu green screen. Green screen itu kain berwarna hijau. Green itu kan layar, green hijau, screen layar ya. Jadi layar warna hijau seperti ini. Juga ada pencahayaannya. Misalnya ruangannya terlalu gelap supaya wajah kita saat rekaman itu terlihat agak terang sedikit seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini menggunakan saya menggunakan bantuan ini penerangan ya, lighting istilahnya. Lalu pastinya dengan ini tripod. Tripod itu untuk membantu kita. Tripod itu untuk membantu kita. HP-nya kita taruh di tripod, lalu kita baru bicara di depan seperti itu Bapak Ibu. Ini peralatannya. Loh Bu Tami, misalnya Mbak Tami, saya nggak punya tuh yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya, tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa siapkan saja, misalnya beli saja ini green screen ya, di toko kain itu banyak Bapak Ibu. Green screen saja cukup. Solusinya untuk misalnya yang belum memiliki aset seperti ini, green screen saja cukup. Mungkin suatu saat Bapak Ibu kalau misalnya untuk yang sudah sertifikasi gitu atau yang memang menginginkan investasi untuk aset-aset seperti ini, silakan saja Bapak Ibu. Atau misal plunting seperti itu 3 bulan sekali, Bapak Ibu bisa membeli ini untuk aset kita membuat video pembelajaran. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat video pembelajaran? Ya, apa saja sih langkah-langkahnya? Kalau alat-alatnya tadi sudah jelas ya, alat bantunya untuk membuat video pembelajaran, merekam. Nah, lalu ini Bapak Ibu merupakan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Ini juga sama dengan ruang guru maupun rumah belajar, itu langkah-langkahnya sama seperti ini. Karena saya juga belajar dari guru-guru yang ada ruang guru juga saat membuat video pembelajaran. Ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama merancang video pembelajaran. Yang kedua produksi. Yang ketiga pasca. Nah, merancang video pembelajaran ini kita merancang skenario. Jadi kita buat skenario atau naskah ya, naskah storyline kita urut-urutannya dari awal sampai akhir kita rancang dulu. Kita petakan KD-nya kira-kira materi apa yang akan kita buat, KD berapa ya. KD berapa, lalu indikatornya apa, lalu kita cari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran untuk kita masukkan ke video pembelajaran itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, maksimal 3 saja cukup, atau kurang dari 3, 1 atau 2 juga boleh ya. Tidak usah terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak juga videonya akan durasinya akan lebih lama, karena video yang lama juga mungkin akan membosankan ya, kalau terlalu lama itu akan membosankan. Jadi nanti kita akan membuat video pembelajaran mungkin durasi antara 3 sampai 6 menit. Ini untuk merancang video pembelajaran. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit di depan, ini ya. Penentuan ide ya dari materi apa yang akan kita ambil, lalu penyusunan garis besar, seperti apa sih garis besar itu, penyusunan jabaran materi, penyusunan naskah dan pengkajian naskah. Nah, dalam membuat video pembelajaran ini kita itu membuat naskah sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sebagai penulis naskah seperti itu. Hampir sama seperti membuat RPP Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini luar biasa pengalamannya lebih dari saya pastinya dalam membuat rancangan pembelajaran. Jadi di sini nanti
Bapak Ibu bisa membuat naskah terlebih dahulu. Seperti apa sih contoh naskahnya? Ya, contoh naskah saya contohkan. Ini ada contoh naskah. Sebentar. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat contoh naskah? Contoh naskah video pembelajaran. Ini nanti akan saya share Bapak Ibu di grup ya nanti. Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan contoh naskah video pembelajaran yang dibuat. Ini contoh dari kemarin saya mengikuti diklat pembatik level 3. Ini merupakan contoh naskah yang dibuat oleh Pak Kelik, ya, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2019. Nah, ini nanti Bapak Ibu nanti bisa isi sendiri, supaya nanti saat tanggal 5 kita langsung rekaman, ya, langsung kita ambil gambar Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Nah, ini ada mata pelajaran, ada topik judulnya, materinya pastinya. Nah, indikatornya juga kita petakan nanti. Menulis naskahnya Bapak Ibu sendiri. Durasi maksimal 6 menit. Durasi maksimal. Nah, ini ya dari awal kita buat naskahnya. Kita buat redaksinya seperti apa. Ya, pastinya di dalamnya juga ada materi pembelajarannya. Ini Bapak Ibu nanti bisa membuat naskah sendiri nanti di rumah, supaya nanti hari Selasa kita bisa langsung membuat video pembelajarannya. Ini contoh naskah Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar animasi, nanti disesuaikan. Untuk nanti hari Selasa, saya kira cukup redaksinya saja, gambar-gambarnya nanti saja tidak apa-apa. Nah, ini contoh naskah hanya beberapa saja. Untuk contoh naskah saya bisa langsung kirim ya di sini. Bisa di-share di chat atau di ya. Nah, di chat dulu ya Mbak ya. Ya. Biar cepat. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membuka sendiri ya. Saya lanjutkan dulu. Masih tentang merancang video pembelajaran. Ini Bapak Ibu, jadi materinya kita ambil ya, kita cari materi apa yang akan kita masukkan ke dalam video pembelajaran. Kita cari KD-nya, lalu tujuan pembelajarannya, kita tulis dulu ya, lalu materinya yang akan kita sampaikan itu apa saja. Ini ide diambil dari kurikulum, lalu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Ini sudah ya tadi sasarannya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, dalam ini merupakan video salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat. Saya izin stop share dulu. Bapak Ibu bisa melihat salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat. Nah, izin memutar video ya Bapak Ibu ya. Tom, kita lewat jalan yang mana ya? Aku juga bingung nih, Jen. Hai Tom, hai Jen, kalian mau kemana? Kita mau ke tempat perkemahan nih, Kak. Tapi kita masih bingung kita mau ke arah yang mana. Ini denahnya. Iya, Kak. Kita masih bingung. Ini gambar apa ya? Hai sahabat ruang belajar, tahu tidak?
Tadi yang ditunjuk oleh Tom itu gambar apa? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita simak video berikut. Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi bersama Kak Tam. Kira-kira sahabat rumah belajar sudah tahu jawabannya apa belum? Tadi itu yang ditunjuk oleh Tom itu merupakan gambar apa? Ya, betul sekali. Tadi itu adalah gambar arah mata angin. Hari ini sahabat akan belajar tentang membaca arah mata angin yang terdapat dalam denah. Adapun indikatornya yaitu sahabat akan belajar untuk mengidentifikasi pengaturan dalam konsep 8 arah mata angin dan arahnya dalam denah. Tahukah kalian ada berapa arah mata angin itu? Untuk mencari tahu jawabannya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu arah Dari mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur. Mana arah utara? Mana arah selatan? Mana di mana arah barat dan timur? Mana arah utara? Mana arah selatan? Nah, itu sekilas Bapak Ibu. Untuk lanjutannya Bapak Ibu bisa menyaksikannya di kanal YouTube saya. Itu ada beberapa video pembelajaran yang sudah saya buat, terutama video pembelajaran yang ada di rumah belajar. Nah, Bapak Ibu tidak usah berlama-lama ya. Aplikasi yang saya gunakan itu yaitu aplikasi KineMaster. Untuk yang tadi di grup Guru Inovatif sudah saya share di WA ya. Sudah saya share di WA, silakan bisa di-download dulu. Nah, itu kita akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut Bapak Ibu. Jadi silakan bisa di-download dulu. Untuk yang belum ya, nanti kita bisa bersama-sama nanti kalau hari Selasa. Ini untuk membuat, ini saya share screen yang lain sebentar. Nah, Bapak Ibu tadi untuk membuat video pembelajaran itu pertama merancang, yang kedua produksi yaitu kita saat rekaman ya, saat kita direkam menggunakan layar HP, di belakangnya ada background green screen, itu kita membuat itu. Lalu langkah selanjutnya adalah produksi ya. Produksi ini kita tadi ya dengan green screen seperti pada gambar ini, itu kita storyline yang kita buat, naskah yang kita buat, nah kita gunakan di sini. Kita tidak usah khawatir apa harus hafal, saya takut salah misalnya, itu tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena yang salah itu bisa kita cut ya, bisa kita potong ya, bisa kita buang yang salah, kita ambil yang saat kita rekamannya bagus seperti itu. Jadi tidak usah takut salah di sini Bapak Ibu. Lalu setelah produksi yaitu baru pasca produksi. Pasca produksi yaitu kita saat editing videonya dengan menggunakan aplikasi KineMaster itu. Menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, sebelum kita membuat video pembelajarannya, tadi kan sudah membuat naskah. Lalu Bapak Ibu setelah sudah membuat naskah,
sudah menentukan materinya, Bapak Ibu bisa mencari aset gambar. Misalnya video pembelajaran yang akan dibuat itu tentang perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif alami itu kan misalnya kita butuh gambar apa saja Bapak Ibu kira-kira. Bisa ditulis di kolom komentar untuk membuat video pembelajaran tentang perkembangan biakan vegetatif alami, kira-kira gambar apa saja yang kita butuhkan. Coba Bapak Ibu bisa ketik jawabannya di kolom chat. Saya ingin melihat Bapak Ibu kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan jawabannya bisa dicat langsung. Apa kalau nanti dibacakan ya Mbak Zenda? Ya, kalau sudah nanti saya bacakan. Atau kalau tidak, kalau mau ngomong bisa unmute dulu. Boleh. Pertanyaannya apa tadi? Kira-kira gambar apa saja yang kita butuhkan ya saat akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Misalnya nih kita mau buat video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Pastinya kan kita memunculkan gambar-gambar kan di sana, Mbak ya. Nah, kira-kira gambar apa saja yang kita butuhkan? Seperti itu. Gambar apa saja Bapak Ibu yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi kita menampilkan video tanpa gambar kayaknya anak-anak kesulitan ya Mbak ya. Iya betul. Ini ada yang menjawab umbi-umbian dari Ibu Ati. Iya. Iya Ibu Ati, terima kasih umbi-umbian. Betul sekali. Kita tunggu yang lain, coba yang ada lainnya silakan. Pohon pisang dari Bapak Muhadi. Lalu Pak Wingga, Wingga Pratami, bawang, kentang, itu Mbak Tami. Oh iya, betul semua Bapak Ibu, luar biasa. Memang yang kita butuhkan ya. Jadi saat kita akan membuat video pembelajaran tentang vegetatif alami, kita cari nih aset gambarnya. Aset gambarnya gambar pohon pisang ya. Ada umbi-umbian, lalu ada misalnya kentang ya, ada misalnya bambu yang lain, itu kita harus mencarinya. Lalu bagaimana sih cara mencari itu, ya kan? Cara mencari gambarnya gitu Mbak Yan. Iya betul. Ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mencari gambar-gambar. Izin stop share dulu, saya stop share dulu layarnya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi bagaimana sih cara mencari gambar-gambar tersebut ya supaya nanti bisa kita masukkan dalam video pembelajaran yang kita buat ya. Bapak Ibu bisa menggunakan handphone, izin share screen lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa mencarinya di ini layarnya sudah terlihat atau belum ya Mbak Yan? Sudah Mbak. Layar HP? Sudah ya? Ya, sudah. Bapak Ibu, ini layar HP saya. Ini yang ada di screen Bapak Ibu. Ini merupakan layar HP saya. Bapak Ibu bisa buka mau mencari gambar tadi apa? Gambar pohon pisang dulu gitu ya. Pohon pisang. Bapak Ibu bisa cari saja di PNG download ID yang ini Bapak Ibu. PNG download ID.
Diklik saja PNG download ID. Nah, ini PNG download ID. Nanti Bapak Ibu klik saja alamat tersebut yang di atas PNG download ID di sini, ya, di sini. Lalu Bapak Ibu bisa ketik saja di yang gambar loop ini, gambar kaca pembesar, itu searching ya. Kita cari misalnya tadi misalnya tadi Umbi-umbian, kentang, pohon pisang gitu ya. pohon pisang. Oh iya, kan juga bisa. Misalnya kentang gitu saja. Kentang. Lalu kita cari kentang. Nah, ini Bapak Ibu, kita scroll ke bawah ya. Itu banyak sekali gambar kentang. Itu Bapak Ibu bisa memilih sendiri kira-kira yang sesuai dengan selera Bapak Ibu yang mana. Saya contohkan saja yang di atas ini saja, yang ini ya. Klik saja kentangnya. Diklik kentangnya. Lalu scroll ke bawah, itu di atas iklan. Scroll ke bawah. Unduhan gratis. Jadi untuk PNG download ID ini gratis karena ada beberapa yang berbayar. Saya merekomendasikan ini karena saya juga biasa pakai ini. Klik saja ini, unduhan gratis, diklik saja. Unduhan gratis, kita klik ya. Kita tunggu sampai ini terdownload sesuai dengan koneksi internet kita ya. Kalau nah ini diminta untuk mengklik ini, I'm not robot, diklik saja. Lalu menunggu, sudah ada centang. Nah, ini sudah hijau, jadi sudah bisa kita download unduhan gratis. Nah, ini mendownload file besarnya 22,21. Nanti unduhan ini akan otomatis tersimpan di memori HP Bapak Ibu guru semuanya, memori internal ya. Nanti buka saja galerinya, terus mungkin di folder download itu akan langsung kelihatan ya, akan langsung kelihatan gambarnya. Ini dalam proses mendownload. Jadi mudah sekali untuk mencari gambar-gambar nantinya. Kalau misalnya disesuaikan dengan materi Bapak Ibu, tinggal buka saja PNG download ID. PNG download ID. Lalu ketik saja kata kuncinya, mau apa, dicari saja di sana nanti ada, lalu tinggal diunduh seperti ini. Nah, ini itu banyak sekali gambar-gambar kentangnya. Ada kentang yang sudah dicat juga macam-macam. Ini bisa Bapak Ibu cari di sini. Ya. Atau misalnya gambar pohon pisang gitu. Cari saja di sini lagi. Pohon pisang. Klik saja. Nah, di sini ini ada beberapa. Ini kita scroll, ada beberapa gambar pohon pisang. Bawahnya juga ada. Kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki yang ini, misalnya diklik saja. Diklik saja. Nah, ini Bapak Ibu untuk mencari gambar-gambar ya, bahan-bahan gambar atau aset gambar yang nantinya akan kita masukkan ke video yang kita buat. Ibu, ya, video pembelajaran yang kita buat. Lalu untuk mengedit video, saya menggunakan aplikasi ini, KineMaster. Ya, yang sudah saya share, silakan Bapak Ibu guru download. Ini saya akan mencontohkan dulu, Mbak Yan. Ya, silakan. Ini aplikasi KineMaster. Nah, ini Bapak Ibu merupakan aplikasi KineMaster yang ada di handphone ya, yang ada di HP. Ini untuk mengawali ya, untuk mengawali membuat video pembelajaran, Bapak Ibu bisa klik tanda plus yang ini. Klik tanda plus. Klik saja tanda plusnya. Ini yang tadi sudah mendownload bisa dibuka ya Mbak Tami ya? Yang bisa, silakan bisa dibuka.
Bisa dibuka. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi sudah nulis naskah, lalu sudah rekaman ya pakai green screen, lalu sudah mencari aset-aset gambarnya, itu Bapak Ibu setelah itu langkahnya yang terakhir yaitu editing video. Editing video dengan KineMaster ini. Nah, buka KineMasternya, lalu klik tombol plus. Nah, ini kita pilih aspek rasio yang 16:9. Kita klik saja, 16:9. Klik saja. Nah, ini tampilan awalnya saat kita akan mengedit video. Jadi masih kosong seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk bisa untuk kita mengedit video, ini di sini Bapak Ibu, saya perkenalkan di sini ada yang dalam lingkaran ini ya. Lingkaran ini ada tulisan media, lapisan, suara dan audio. Nah, perlu Bapak Ibu guru ketahui untuk media itu untuk menambahkan gambar ya. Untuk menambahkan gambar atau slide. Kalau di PowerPoint itu seperti ibaratnya slide ya. Ini untuk media. Lalu lapisan kita menambahkan menumpuk gambar, ditumpuk di atas medianya. Itu kita gunakan lapisan. Kalau untuk suara, kita menambahkan suara ya. Kita menambahkan suara. Bentar. Ini saya stop share dulu. Ini sinyalnya di sini cuacanya agak mendung, jadi sinyalnya sudah mulai naik turun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah suara Bapak Ibu sendiri, bisa klik yang ini, klik suara ya. Untuk menambahkan lagu atau misalnya musik atau yang lain, Bapak Ibu bisa klik saja yang audio di sini. Jadi ada media, lapisan untuk menambahkan gambar atau video lainnya, lalu suara dan audio untuk menambahkan lagu. Nah, Bapak Ibu, saya contohkan untuk yang bagaimana cara menambahkan background media, klik medianya. Saya coba klik media. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih background yang sudah Bapak Ibu cari, ya bisa di Google atau yang lainnya. Ini hanya misal saja Bapak Ibu, saya menggunakan background. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kentang yang sudah kita download dari png.id akan otomatis tersimpan di HP kita. Ini tadi yang hasil download dari gambar kentang. Ya. Ini saya misalnya menggunakan background. Saya pilih, lalu jangan lupa kalau sudah menentukan ini, klik saja centang, ya centang di pojok kanan atas ini, klik centang saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan background, ya background dasar dari video yang akan kita buat nanti. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja ini, kita panjangkan bisa. Nanti di layar HP Bapak Ibu itu bisa semua. Ya, mungkin setelah ini bisa ngutak-ngatik KineMaster-nya, ini kita perpanjang. Nah, kita perpanjang seperti ini. Lalu kalau memang sudah, kita klik lagi centang. Jangan lupa klik centang lagi. Nah, kita ke halaman awal. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan yang misalnya tadi kita sudah rekaman pakai green screen, ya. Tadi kita sudah rekaman pakai green screen, jadi kita klik saja lapisan, klik lapisan, lalu klik media, klik lapisan media, lalu kita cari ya folder
rekaman tadi yang misalnya saya sudah merekam nih. Ini hanya permisalan saja. Saya sudah merekam ini. Nah, ini kan ada beberapa yang misalnya salah gitu ya. Ini bisa kita potong Bapak Ibu. Ini misalnya ini belum mulai. Nah, ini bisa kita potong. Caranya kita klik saja yang hijau-hijau ini, ya. Lalu itu ada gambar gunting. Klik saja gambar gunting. Nah, pangkas ke kiri itu kita gunting atau kita buang yang di sebelah kiri ini. Di sebelah kirinya garis, ini yang akan kita buang. Ini kalau yang kiri. Kalau yang kanan, yang akan kita buang ya ini. Jadi kita buang yang kiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, di sini itu layar hijaunya, ya. Layar hijau ini kan temboknya warna putih. Untuk menghilangkan ini, ya, supaya tidak ada putih-putihnya, ini kita klik saja yang ini. Klik saja ininya juga bisa langsung. Lalu kita potong. Pemangkasan, klik pemangkasan dulu ya. Tapi kalau ininya sudah hijau semua tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya ada sedikit tembok yang kelihatan itu kan nanti akan mengganggu ya. Hasilnya tidak maksimal. Nah, kita pangkas dulu dengan ini, cari pemangkasan, klik pemangkasan. Ini seperti mengcrop foto ya. Cara mengcrop foto sama saja. Kita crop sini. Kita geser ke kiri ya misalnya. Nah, seperti ini. Kita bisa ke bawah, nah bisa. Lalu jangan lupa klik centang. Klik centang. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan background hijaunya supaya terlihat di belakangnya hanya hutan pinus saja, ya. Kita klik lagi, kita klik saja yang ini. Ya, kita klik. Lalu cari yang namanya kunci chroma, Bapak Ibu. Cari yang namanya kunci chroma. Ini scroll ke bawah masih banyak ya, masih banyak. Nah, yang kita cari adalah yang kunci chroma. Yang kunci chroma ini ya, bisa kita klik saja kunci chroma. Lalu kita geser. Geser yang ini Bapak Ibu, aktifkan. Ya, kita geser, aktifkan. Nah, sudah sedikit hilang. Nah, ini kok kayaknya hijau-hijaunya masih ya. Kita bisa mengaturnya Bapak Ibu dengan menggeser ya, dengan menggeser ini. Menggeser yang Presentasenya kita sesuaikan saja. Presentasinya betul Bu. Presentasinya kita geser. Kita geser sampai misalnya hijau-hijaunya ini terlalu nah, ini kiranya mungkin seperti ini cukup ya. Nah, ini kita geser saja Bapak Ibu, tidak usah takut. Nah, ini kalau geser saja sampai kiranya hijau-hijaunya sudah terlihat lagi lah ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya kira cukup yang ini. Ini kita bisa posisikan, pindahkan ya. Klik saja gambarnya yang ini. Kita klik saja gambarnya yang ini. Kita klik gambarnya, Bapak Ibu. Nah, kita klik gambarnya saja. Lalu kita pindahkan, kita geser-geser saja pakai tangan. Ya, misalnya mau di tengah boleh, ya, sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, seperti itu. Jadi atau diperbesar juga bisa, diperkecil juga bisa, ya. Silakan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu guru sendiri. Ini misalnya saya taruh di tengah. Kalau sudah fix seperti ini, kita bisa klik centang. Kita bisa klik centang. Lalu seperti ini hasilnya. Seperti ini Bapak Ibu. Itu untuk menghilangkan background green screen. Lalu bagaimana cara untuk menambahkan gambar? Ya, gambar kentang tadi yang sudah kita download. Caranya sama. Untuk menambahkan di sini klik lapisan ya. Klik lapisan. Ya, lapisan lalu media Bapak Ibu, media.
klik lapisan, lalu media, lalu kita cari tadi yang gambar kentangnya, kita klik saja. Kita klik, kita cari yang gambar kentang, kita klik. Nah, ini sudah lalu centang. Nah, ini menutupi wajah kita ya. Ini menutupi wajah supaya kita bisa pindahkan. Klik saja gambar kentangnya, klik saja gambar kentangnya. Lalu bisa kita pindahkan nih sebelah mana ya. Misalnya sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, silakan. Nah, ini Bapak Ibu untuk menambahkan gambar. Jadi kalau kita putar ya, kita putar, ini gambarnya disesuaikan mau keluar di menit keberapa atau di detik keberapa, itu disesuaikan dengan videonya kita nanti. Jadi kalau kita putar hasilnya seperti ini. Nanti gambarnya akan keluar. Nah, seperti ini. Nanti gambarnya akan hilang lagi karena ini kentangnya hanya sekian. Nah, ini Bapak Ibu untuk menambahkan gambar, insert gambar. Lalu untuk menambahkan tulisan ya supaya gambar kentang ini lebih diperjelas juga dengan tulisan. Sama, kita geser saja misalnya di menit keberapa. Kita geser pakai jari kita. Lalu kita klik lapisan lagi Bapak Ibu, lapisan. Ini untuk menambah tulisan yang tadi yang di atas ini media untuk menambahkan gambar atau video. Yang ini untuk menambahkan efek ya. Kalau untuk menambahkan tulisan bisa klik yang ini, teks. Teks ya, betul. Teks kita klik saja. Lalu kita tulis. Jadi kan gambar kentang, kita tulis kentang. Nah, ini. Ini bisa kita perbesar, juga kita perkecil, bisa sesuai dengan keinginan kita. Di sebelah mananya boleh, misalnya di sini ya, kentang. Atau kalau Bapak Ibu ingin, tulisannya jangan warna putih misalnya. Tulisannya kalau warna tulisan bisa kita ganti, klik saja yang ini. Ini putih, berarti tulisannya putih. Kita klik saja. Ini banyak sekali pilihan warna. Misalnya Bapak Ibu suka warna merah, tulisannya warna merah. Ya, kita centang saja. Nah, ini tulisannya sudah warna merah Bapak Ibu. Ini untuk menambahkan tulisan. Misalnya, tulisannya kok modelnya seperti itu mau diganti. Klik saja yang ini. Yang A. Nah, ini banyak sekali macam-macam tulisan. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin tulisan yang ini. Model yang ini. Nah, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan animasi masuk ya, animasi masuk pada tulisannya. Itu kan ada di sebelah sini menunya, animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Nah, ini animasi masuk, Bapak Ibu bisa klik lalu animasi masuk. Ini animasinya hampir sama seperti animasi pada PowerPoint. Hampir sama. Ini jadi kalau tulisannya masuk, masuknya seperti ini. Geser ke kanan. Ya. Ini geser ke kiri. Nah, ini kan sesuai keinginan ya. Ada yang slide down ke bawah, ada yang putar-putar. Itu macam-macam nanti Bapak Ibu bisa coba buka sendiri ya, atau ada yang misalnya tingkatkan seperti ini. Kalau sudah kita cetak. Jadi kalau kita putar videonya, kita seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu, kiranya sedikit penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan tanggal 5 ya, pertemuan langsung, praktik langsung bagaimana membuat video pembelajaran. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Setelah ini sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara kita, Mbak Yan. Monggo Mbak Yan. Ya, terima kasih Mbak Tami atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat ini buat Bapak Ibu. Saya yakin ini pasti banyak sekali pertanyaan ya di benak Bapak Ibu. Masih bingung, kayaknya masih awang-awang gitu ya Mbak Tami ya. Nah, kita buka sesi pertanyaan kali ini. Bapak Ibu bisa tulis
pertanyaannya di chat Zoom kita. Nanti akan saya bacakan dan akan direspon oleh Mbak Tami. Ataupun kalau mau berbicara secara langsung, bisa klik tombol unmute-nya terlebih dahulu. Nanti bisa silakan berbicara secara langsung. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Sebelum nanti kita melakukan ini ya Mbak Tami, praktik secara langsung nanti tanggal 5. Ya, kiranya yang bikin ganjel di hati ini tadi kok kayaknya masih bingung yang ini, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Monggo, silakan. Apakah sudah jelas semua ini jangan-jangan Mbak Tami ini? Karena guru inovatif Kaliwungu Selatan sudah punya pengalaman banyak ya, hampir 1 tahun ya Mbak ya. Nah ini ada Mbak Tami, Iya. alamat web untuk mencari gambar atau video animasi dari Bapak Muhadi. Silakan. Ya. Langsung dijawab. Ya, monggo. Ya. Iya, Pak Muhadi. Nggih, terima kasih. Pak Muhadi untuk mencari misalnya gambar atau video animasi itu Pak Muhadi bisa mencari di YouTube tapi yang bebas copyright. Artinya tidak melanggar hak cipta ya. Kita bisa cari saja misalnya saya contohkan mungkin biar bisa lebih jelas gitu ya. Saya contohkan share screen. Nah, ini Pak Muhadi. Misalnya, jenengan mau cari tentang planet gitu ya, tentang planet. Tentang planet, Pak Muhadi bisa cari di YouTube. Ya, cari di YouTube. Caranya buka saja YouTube-nya. Nah, tinggal ketik saja misalnya mau cari planet gitu. Planet green screen. Green screen. Nah, kita cari di sini. Nah, ini banyak sekali macam-macam gambar planet green screen. Ini ada tulisan free. Jadi bebas copyright ya, tidak melanggar hak cipta. Karena ada beberapa video ya yang memang tidak boleh gitu punya hak cipta sendiri, tidak boleh digunakan untuk yang lain, tidak bisa kita modifikasi untuk video pembelajaran. Nah, ini seperti ini. Dan jenengan bisa download. Nah, terus cara download kalau di HP ini kan layar HP saya ya. Download di HP bagaimana? Klik saja misalnya jenengan pengen yang ini, ya gambar ini, kita klik saja, ya. Atau kalau misalnya sudah punya aplikasi download YouTube bisa. Kalau saya tidak punya, jadi saya menggunakan bantuan dari YaituMF. Nah, ini ya copyright free, jadi ini bebas copyright. Jenengan bisa download, caranya klik bagikan, ya. Lalu salin link. Ini kalau tidak punya aplikasi download langsung di YouTube di HP, salin link, lalu masuk ke Google, masuk ke browser ya, masuk ke browser, ketik saja YaituMF, y2med.com. Nanti kalau di Google itu akan keluar sendiri kok ya. YaituMed, kita buka saja. Bentar, ini sinyalnya. Tapi malah suwe ngenten ini. Antigen. Tapi mungkin antigen untuk surat paman. Sebentar, ini sinyalnya. Ya. Ya, Pak Muhadi bisa cari saja di YouTube banyak sekali ya animasi-animasi 3D atau video-video, tapi yang pastinya yang Creative Commons atau yang bebas copyright, tidak ada hak cipta.
Karena saya pernah pengalaman sekali ya, bukan video, bukan apa, tapi audio. Jadi sebuah lagu saya ambil dari YouTube. Saya kira itu tidak melanggar hak cipta karena biasanya kan kalau ada hak ciptanya langsung kalau kita upload di YouTube langsung kelihatan. Nah saat itu ternyata orang yang punya lagu itu nggak terima. Jadi bilang ke saya langsung di YouTube-nya, mohon maaf gitu. Jadi harus dihapus video itu, Mbak. Jadi kalau visualnya saya yang bikin sendiri. Jadi audio dari sana. Jadi nggak terima, minta videonya dihapus. Akhirnya saya hapus. Itu untuk yang memiliki hak cipta. Nah, kita cari yang bebas hak cipta saja. Ini untuk keamanan ya, Mbak ya. Nah, betul sekali untuk keamanan. Karena bilangnya itu Mbak akan dipidanakan seperti itu. Jadi memang semua, tidak hanya saya, banyak sekali yang menggunakan hak ciptanya seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan untuk share screen-nya. Untuk mendownloadnya tadi Bapak Ibu bisa di yang ini ya, Y2MATE, yaitu Mmat. Lalu pastekan video yang tadi sudah di-copy di YouTube. Copy linknya ya Mbak ya, di paste. Copy linknya, betul. Copy linknya. Nah, ini bisa blok saja. Ini bisa di-download ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Mau yang filenya besarnya berapa, size-nya berapa, silakan. Ini juga tidak hanya video, bisa di-download sebagai MP3 juga bisa. Tapi kalau kita mencarinya video ya kita klik yang ini baru kita download. Kita download misalnya ini. Ya, kita download. Kita tunggu saja ada tulisan download, nanti baru kita download. Ya, ini kata Pak Muhadi pakai save from it juga bisa ya Bu ya, gitu ya, bisa ya Mbak ya? Bisa semua. Yang penting kita unduhnya seperti itu caranya. Nah, itu Pak Muhadi jawaban ada lagi ini Mbak. Ya, sampun Mbak. Ya, ini ada lagi Mbak Tami yang tanya. Apakah background selain warna hijau bisa diganti dengan warna gelap lainnya, Mbak? Soalnya saya pernah mencoba pakai warna terang, hasilnya jelek. Dari Bu Reni. Ya, Bu Reni, iya Bu. Terima kasih pertanyaan yang bagus, luar biasa. Untuk misalnya kalau kita pakai green screen seperti itu, warna selain hijau itu bisa atau tidak gitu? Warnanya memang disarankan hijau dan biru. Kalau selain itu tidak bisa dihilangkan warnanya. Saya pernah coba warna merah, nggak bisa. Saya juga coba-coba sih Mbak. Saya coba-coba warna merah, lalu warna biru juga bisa. Tapi yang direkomendasikan lebih baik warna hijau supaya lebih mudah saja gitu. Iya. Itu Bu Reni. Okay. Ada lagi nih banyak Mbak. Ada lagi. Bu Galuh, mungkin Mbak Tami bisa membuat video tutorial untuk membantu dalam pembuatan video pembelajaran. Sepertinya ini juga di YouTube banyak juga ya Mbak Tami ya. Bisa dilihat mandiri. Iya, di YouTube banyak caranya. Belajar di YouTube, saya juga belajar di YouTube juga Mbak. Yeah. Bu Listiawati, bagaimana cara memberikan animasi untuk setiap slide? Seperti di PowerPoint. Tadi sepertinya Mbak Tami sudah sedikit menjelaskan. Mungkin Bu Listiawati kurang jelas ini. Ya, silakan Mbak Tami. Atau mungkin nanti langsung hari Selasa bertemu langsung kan bisa tanya. Kita bisa lihat nanti kita bisa lihat cara prakteknya. Betul. Ya, jadi untuk langsung kan lebih enak menjelaskannya. Ya, hari ini Mbak Tami memberikan dasarnya dulu biar ada bayangan. Nanti tanggal 5 praktik langsung. Bapak Ibu guru juga bisa membuka aplikasi masing-masing, jadi bisa lebih jelas gitu ya Mbak Tami ya. Ada yang disampaikan lagi Mbak Tami?
Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 10.32. Ya, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya Mbak Tami ya. Bentar. Ya, baik. Pak Jalal selaku koordinator, apakah ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan selanjutnya? Terima kasih Mbak Yan dan Bu Oke. Tami, rekan-rekan partisipan dalam webinar pada pagi hari ini. Jadi dari kami mengharapkan tutorial hari ini ditindaklanjuti implementasi pembuatan video yang sudah kita rancang tanggal 5 hari Selasa. Harapan kami bagi rekan-rekan kepala sekolah untuk menugaskan satu guru yaitu guru inovatif untuk pembuatan video tersebut, sehingga nanti harapannya peserta pada tanggal 5 itu sudah mahir dalam membuat video sehingga nanti bisa ditularkan ke guru di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga makna daripada guru penggerak seperti yang kita desain, jadi guru penggerak menggerakkan guru inovatif menggerakkan guru di sekolah masing-masing. Barangkali itu dari kami, Bu Yan. Ya. Mohon untuk Pak Korwil memberikan tutur sembur. Mbak Yan, terima kasih. Monggo Pak Sapardi. Dengar suara saya ya, Mbak? Suara saya Benar, masuk? Pak. Masuk, Pak. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman koordinator GIKS, Guru Inovasi Kayu Selatan, Pak Abdul Jalal, Pak Maskur, selaku koordinator, selaku seksi informasinya, dan Mbak Tami, kemudian guru penggeraknya Kayu Selatan, dan rekan-rekan seluruh kepala sekolah dan guru Kayu Selatan. Alhamdulillah, saya lihat saya pantau yang mengikuti cukup banyak nih Mbak Tami. Jadi Mbak meningkat Pak untuk hari ini. Luar biasa. Saya tuh mengharapkan nyampe 100 Pak Jalal, ini baru hanya 60 berapa tadi, maksimal 62 kelihatan. Iya. Saya sepakat apa yang disampaikan di dan Pak Koordinator tadi. Jadi guru penggerak, kemudian di bawahnya ada guru inovasi, barulah ke satuan pendidik. Ini memang perlu waktu memang, dan perlu dorongan dari teman-teman kepala sekolah. Paling tidak guru inovasi yang inti itu paling tidak sebagai pionirnya dulu, paling tidak sebagai garda terdepan di bawah guru penggerak. Jadi itu sebagai motor. Dan tanggal 5 nanti bersama-sama mencoba apa yang sudah disampaikan Mbak Tami tadi. Dan saya lihat kalau bisa dibuatkan poin-poin pembuatannya supaya detail, sehingga nanti teman-teman mengikuti mengikuti tutorial jeneng lagi, tapi secara singkat saja. Akan lebih ingat. Kalau hanya mendengarkan tadi kelihatannya belum, walaupun di catatan itu sudah disampaikan oleh Mbak Yan, tetapi perlulah. Itu Mbak Tami ya. Kemudian kami berharap kegiatan ini terus berlanjut Pak Jalal. Jadi koordinator ini mohon terus berlanjut dan dimotivasi. Luar biasa. Saya melihat Pak Jalal senang sekali hari ini. Tampilannya kelihatannya berbeda ini kan. Oh, Bu Temu Rahayu, selamat datang Bu. Ya, jadi ini luar biasa. Saya mengikuti betul di sela-sela ada tamu, saya mohon maaf ada tamu tadi saya tinggal sebentar. Ini luar biasa. Jadi perlulah teman-teman Pak sekolah mendorong, bahkan kalau perlu betul-betul diwajibkan yang sudah didaftar itu minimal itulah. Kemudian target awal itu Mbak Tami.
tolong itu betul-betul mahir dalam pembuatan video pembelajaran. itu Pak Jalal. Jadi sekali lagi selamat, terima kasih Mbak Yan, Mbak Tami, Pak Jalal, Pak Masko, teman-teman yang lain, luar biasa ini. Nanti insya Allah, nanti webinar yang ketiga yang mengikuti 200 nanti. Amin. Nah, yang di rumah ikut kan bisa 200, oh, guru kita tidak ada 200 kok. Iya. Nah, saya kira itu Pak Jalal dan teman-teman yang lain terus ternyata aktif betul, banyak ilmu. Dan saya yakin nanti setelah ini tahapan pertama tentang video pembelajaran clear, bisa materi-materi yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapardi dan terima kasih Pak Abdul Jalal. Berarti ini untuk kegiatan selanjutnya akan diadakan pertemuan ya Pak Jalal ya di tanggal 5. Nanti untuk jadwal dan undangannya kami buat menyusul, akan di-share melalui grup. Nanti bisa disambung ke grup yang lain. Ya, untuk kali ini acara penyampaian materi webinar pembuatan video pembelajaran saya tutup ya Mbak Tami, Pak Abdul Jalal dan Bapak Ibu lainnya. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting kali ini. Semoga untuk webinar selanjutnya peserta lebih banyak. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum absensi, silakan bisa absensi melalui link yang sudah di-share oleh saya dan Mbak Tami. Ya, di sini partisipannya sudah ada 56, tapi untuk yang absensi baru saja 33. Sini sudah 33. Jadi yang belum silakan bisa absensi ke link yang sudah saya share di chat dan di grup WA ya Bapak Ibu untuk mendata siapa saja yang sudah ikut ke webinar kali ini. Ya. Untuk materinya nanti kita bisa susulkan ya Mbak Tami. Materi kemarin sudah dikirimkan oleh Mbak Wuri, narasumber kita. Kemudian untuk materi kali ini nanti disusulkan oleh Mbak Tami, di-share ke grup WA-nya. Begitu. Ya, untuk menutup acara kali ini, kita semua ucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah semoga ilmu yang sudah diberikan Mbak Tami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru satu Kaliwungu Selatan, Kecamatan Kaliwungu. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Inovatif yang sudah bergabung semuanya. Sebelumnya saya ucapkan maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, foto dulu, foto. Ya. Mbak Yan saya yang ambil gambar. Ya. Untuk ya Bapak Ibu yang belum di-on videonya bisa di-on-kan terlebih dahulu. Yang mau siap-siap betulin kerudung. Sasa belum videonya. Bu Siti Khotijah, Pak Bambang, Mbak Wuri. Yang kameranya masih off, silakan diaktifkan dulu. Kita ingin berfoto bersama hari ini, Bapak Ibu. Pak Bambang, silakan di-on-kan dulu, Pak Bambang. Pak Nasirin. Mbak Wuri, kemudian Pak Raswan. Raswan Binung. Ya. Kalau menunggu lama sekarang enggak apa-apa ya. Ayo. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah. Ini baru slide pertama. Sebentar saya share dulu. Untuk slide yang kedua, silakan yang belum di-on-kan dulu videonya. Bu Dia, Bu Ani Rahayu, Bu Neti, Irin, Bu Heti, silakan di-on-kan. Ya.
Senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tapi kita olah terus. Sudah untuk slide yang ketiga. Monggo ada Bu Aris, Bu Iin, silakan di-on-kan dulu. Bu Widayani, Bu Galuh. Sudah ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.